Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septilia, kelas SI 6E, mata kuliah Enterprise Informasi Sistem, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan makalah analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT Samsung Mobile. Pembahasan yang pertama yaitu pada bab 1, pendahuluan. Pada pendahuluan ini adalah latar belakang. Baiklah, saya akan meringkas dan mempresentasikan latar belakang ini. Sistem akuntansi dalam perusahaan dapat membantu pihak-pihak manajemen untuk memperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan utama perusahaan, termasuk dalam hal pemberian atau pembayaran kompensasi kepada karyawan yang berupa gaji. Gaji merupakan pengeluaran rutin perusahaan yang relatif besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang baik agar dalam pencatatan gaji karyawan sesuai dengan sistem gaji dan upah yang perusahaan berikan. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru di dalam dunia usaha menyebabkan meningkatnya persaingan di antara para perusahaan guna untuk memperebutkan pasar. Hal ini disebabkan karena adanya laba, maka perusahaan dapat mengukur sejauh mana hasil yang telah diperoleh dibandingkan dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan secara berkesinambungan akan membantu perusahaan untuk perkembangan perusahaan tersebut. Gaji merupakan belas jasa atau pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk uang dan ditetapkan oleh perjanjian timbal balik atau oleh perundang-undangan atau sebuah aturan. Kebijakan yang berkaitan dengan penggajian yang baik bukan hanya penting pada tarif penarikan karyawan dan tenaga kerja saja, tetapi kebijakan mengenai kenaikan pangkat atau promosi yang baik harus menjamin pula bahwa besarnya kompensasi gaji untuk tiap-tiap pekerja harus didasarkan pada nilai pekerjaan itu. Agar dapat bekerja dengan efisiensi dan efektif, maka manajemen membutuhkan banyak informasi yang tidak mungkin seluruhnya dapat ditampung oleh manajemen. Maka manajemen membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan utama manajemen dalam melakukan fungsi-fungsi yang dihimpun kepadanya. Nah, PT Samsung Mobile cabang Palembang ini adalah salah satu cabang perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Karyawan masing-masing memiliki jumlah gaji yang berbeda sesuai dengan jumlah penjualan unit handphone yang diperoleh selama 1 bulan kerja. Tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan ini cukup banyak dan setiap periodenya perusahaan wajib membayar gaji. Untuk pelaksanaan pembayaran gaji karyawan, maka perlu adanya sistem akuntansi penggajian yang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan makalah ini, penulis memilih judul analisis sistem akuntansi penggajian karyawan pada PT Samsung Mobile. Baiklah, selanjutnya yaitu ada bab 2 yaitu pembahasan. Nah, pada pembahasan ini terdapat profil perusahaan. Di dalam profil perusahaan ini ada sejarah singkat perusahaan yaitu yang membahas sejarah Samsung Mobile ini sejak tahun 1983 dan seterusnya. Selanjutnya ada struktur organisasi dan uraian tugas wewenang. Nah, pada struktur ini terdapat struktur organisasi pada PT Samsung Mobile dan juga uraian-uraiannya
Uraian tugas dan wewenang dalam perusahaan pada PT Samsung Mobile ini sesuai dengan struktur organisasi. Yang selanjutnya itu ada juga penerapan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Samsung Mobile. Selanjutnya ada fungsi terkait dengan prosedur penggajian pada PT Samsung Mobile. Dan juga materi selanjutnya yaitu analisis sistem yang sedang berjalan. Nah, yang pertama itu ada prosedur penggajian pada PT Samsung Mobile. Berdasarkan data yang diambil, maka dapat diuraikan urutan prosedur penggajian pada PT Samsung Mobile. Yang pertama itu adalah bagian personalia membuat kartu absensi hadir untuk melakukan perhitungan kehadiran karyawan dalam menentukan jumlah gaji karyawan. Terus melakukan perhitungan terhadap kartu jam hadir selama jangka waktu pembayaran gaji. Merekap hasil penjualan. Selanjutnya membuat daftar bonus penjualan. Ada juga menyerahkan laporan gaji karyawan yang terdiri dari 2 rangkap yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Setelah diserahkan ke bagian keuangan akan membuat slip gaji, lalu akan diserahkan ke bagian kasir yang akan membuat cek dan meminta tanda tangan atau cek yang akan diserahkan ke pimpinan untuk disetujui. Selanjutnya itu ada setelah disetujui itu, bagian keuangannya akan melakukan pencairan transfer ke rekening. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada PT Samsung Mobile adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kartu absensi hadir. Yang kedua adalah laporan gaji karyawan. Yang ketiga daftar bonus penjualan. Yang keempat ada rekap daftar gaji. Nah, pada PT Samsung Mobile ini yang bergerak di bidang penjualan handphone melakukan proses penggajian secara komputerisasi. Proses penggajian pada PT ini dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah pendapatan selama 1 bulan, untuk menghitung penjualan, barang return, dan untuk perhitungan bonus penjualan, dan lain-lainnya. Nah, dalam proses penggajian PT Samsung Mobile ini telah memberikan sistem transfer dengan cara memberikan gaji karyawan via transfer menggunakan Bank Mandiri. Berdasarkan prosedur serta dokumen dalam sistem penggajian di PT Samsung Mobile yang telah diuraikan, berikut ini digambarkan flowchart bagian personalia yang diuraikan sebagai berikut. PT Samsung Mobile dalam proses absensinya menggunakan sistem aplikasi dan juga menggunakan foto WhatsApp. Hal ini dapat terindikasi kecurangan. Bagian personalia tidak dapat mengecek kebenaran karyawan atau salesnya tersebut hadir atau tidak. Disarankan menggunakan absensi sidik karena dengan menggunakan absensi sidik jari dapat meminimalisir kejadian terjadinya kesalahan pencatatan jam kerja karyawan dan menghindari terjadinya manipulasi kehadiran karyawan. Selain itu, penggunaan sidik jari memiliki kelebihan bagi penggunanya, seperti yang pertama itu ada pengelolaan lebih mudah. Menggunakan mesin sidik jari sebagai absen pada karyawan dinilai lebih menguntungkan karena pengolahan data lebih mudah, terus terhindar dari kecurangan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, PT Samsung Mobile ini seharusnya menggunakan sistem pembayaran gaji dengan memberikan rincian slip gaji kepada karyawan. Pemberian rincian slip gaji karyawan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan, karena dengan pemberian rincian slip gaji karyawan tersebut, mereka bisa melihat langsung
bonus penjualan dan pencapaian mereka dalam 1 bulan. Selanjutnya itu ada evaluasi sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Samsung Mobile. Yang pertama ada bagian personalia, mencetak hasil print absen karyawan, membuat daftar absen karyawan, melakukan perhitungan bonus penjualan karyawan, melakukan perhitungan dan membuat laporan gaji yang akan diserahkan pada bagian pimpinan manajer operasional setelah disetujui dan ditandatangani oleh pemimpinan selanjutnya akan diberikan pada bagian keuangan. Bagian pimpinan manajer operasional mengecek kembali laporan gaji karyawan yang diberikan oleh bagian personalia dan menandatangani laporan gaji karyawan. Bagian keuangan membuat daftar gaji karyawan, membuat slip gaji yang akan diserahkan pada bagian kasir. Sebelum diserahkan pada bagian kasir, laporan gaji karyawan tersebut akan diserahkan ke direktur utama untuk dicek dan ditandatangani. Nah, selanjutnya direktur utama bertugas untuk mengecek laporan gaji karyawan dan menandatangani laporan gaji karyawan. Terus terakhir, bagian kasir melakukan transfer gaji kepada karyawan dan memberikan rincian slip gaji beserta bukti transfer. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam flowchart yang diterapkan perusahaan dengan flowchart yang penulis sarankan. Perbedaan terdapat pada pemisahan fungsi dan tugas serta penambahan proses pembuatan slip gaji untuk diberikan kepada karyawan agar informasi gaji yang diterima oleh karyawan lebih jelas dan rinci. Berikut ini digambarkan flowchart evaluasi sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Samsung Mobile. Baiklah, yang selanjutnya itu ada permasalahan. Permasalahan di sini yaitu dalam pelaksanaan dari kegiatan di dalam perusahaan apapun bentuknya tentu pernah dihadapkan pada suatu masalah sehubung dengan kegiatan yang telah dijalankan. Sebagaimana telah diketahui bahwa satu perusahaan dapat terjadi masalah yang disadari atau tidak disadari keberadaannya. Yang dapat mengakibatkan keterlambatannya tujuan perusahaan yang akan dicapai. Nah, sistem dan prosedur penggajian yang telah diterapkan oleh PT Samsung Mobile secara keseluruhan dikatakan baik karena sistem dan prosedur penggajian sudah memenuhi sistem informasi akuntansi yang memadai. Hal tersebut dapat ternilai dari fungsi-fungsi atau bagian yang berkaitan dengan sistem penggajian yang digunakan oleh PT Samsung Mobile dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut dan dalam sistem informasi akuntansi penggajian sudah melibatkan fungsi-fungsi atau bagian-bagian yang terkait pada sistem informasi akuntansi penggajian. Hasil analisis di atas itu, sistem akuntansi penggajian pada PT Samsung Mobile menunjukkan ada kelemahan atau kekurangan pada penerapan sistem akuntansi penggajian yang selama ini dijalankan, di mana kelemahan atau kekurangan pada struktur organisasi belum memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, yang mana dalam sistem penggajian itu pencatatan keuangan perusahaan dan pencatatan penggajian kurang maksimal serta beberapa karyawan terlambat hadir tepat waktu di kantor. Nah, akibat dari permasalahan itu, yang pertama itu absensi. Akibat dari sistem absensi yang tidak dikenakan sanksi selama keterlambatan tidak dilakukan selama 3 hari berturut-turut, maka mengakibatkan karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dengan terlambat yang tidak dilakukan secara berurutan secara 3 hari untuk menghindari sanksi, sehingga karyawan tetap dapat terus terlambat tanpa adanya sanksi
yang dikenakan kepadanya. Terus yang kedua ada dengan adanya perangkapan fungsi keuangan dan fungsi akuntansi yang dilakukan oleh satu bagian, yaitu keuangan, mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti penyelewengan, manipulasi, dan kemungkinan kesalahan pembayaran gaji karyawan, sehingga data yang dihasilkan kurang dapat dipercaya dan mengakibatkan sistem informasi akuntansi penggajian tidak memenuhi unsur pengendalian intern. Selanjutnya itu ada analisis. Nah, analisis artinya adalah pemecahan atau memecahkan atau merinci suatu jumlah tertentu menjadi beberapa elemen, yaitu sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan permasalahannya. Dalam hal ini, peneliti mengusulkan untuk diadakan pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara bagian keuangan dan bagian akuntansi. Pemisahan fungsi ini selain dapat mengamankan kekayaan perusahaan karena adanya saling kontrol antara fungsi-fungsi tersebut, juga lebih mendorong fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan untuk bekerja melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisiensi. Sistem informasi akuntansi penggajian PT Samsung Mobile sangat berperan penting dalam menyediakan informasi bagi seluruh personalia karena karyawan merupakan aset penting penyelenggara organisasi yang dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Penggajian merupakan salah satu fungsi dalam penghasilan operasi suatu perusahaan, di mana fungsi ini diberikan tanggung jawab untuk mendapatkan suatu kesejahteraan karyawan atau mendapatkan karyawan yang memiliki kinerja yang baik dalam perusahaan. Pengawasan dalam proses penggajian perlu dilakukan karena menyangkut pada kesejahteraan karyawan pada PT Samsung Mobile itu sendiri. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh PT Samsung Mobile akibat dari permasalahan tersebut, maka berikut ini peneliti mengemukakan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi oleh PT Samsung Mobile agar tercipta sistem akuntansi penggajian karyawan yang baik. Dari analisis masalah tersebut, tentunya yang perlu diperhatikan oleh PT Samsung Mobile agar terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, absensi. Sebaiknya perusahaan mengenakan sanksi kepada karyawan yang terlambat 3 kali dalam sebulan akan berdasarkan keterlambatan 3 kali berturut-turut dikarenakan keterlambatan karyawan sekecil apapun dapat merugikan perusahaan meski tidak terlihat secara signifikan. Nah, yang kedua itu ada perubahan pada struktur organisasi perusahaan dengan memisahkan bagian keuangan dan bagian akuntansi, karena dengan perubahan tersebut akan mengefektifkan dalam proses pemberian otorisasi pada saat pembayaran gaji karyawan. Nah, fungsi akuntansi juga yang bertugas untuk mencatat pembukaan perusahaan sehingga hanya berfokus pada pencatatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan, serta bagian akuntansi dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat serta perusahaan, karena seharusnya mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidang akuntansi. Sedangkan apabila bagian keuangan harus merangkap melaksanakan tugas menyajikan laporan keuangan beserta harus melakukan pencatatan, memverifikasi daftar gaji dari bagian personalia, serta harus mengkonfirmasikan kepada pihak bank, ini akan mengakibatkan tanggung jawab bagian keuangan semakin banyak
disertai adanya kemungkinan mereka yang berada di bagian keuangan tidak selalu mereka yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, sehingga hasil yang dicapai dalam laporan keuangan perusahaan kurang maksimal. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Pada penutup ini ada kesimpulan. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang berkaitan dengan sistem penggajian yang diterapkan oleh PT Samsung Mobile sudah terarah dengan baik. Yang kedua yaitu pembayaran gaji staf, instruktur, dan pemberian gaji pada PT Samsung Mobile menggunakan dokumen gaji yang baik. Yang ketiga yaitu sudah melakukan pengawasan nama-nama karyawan yang dimasukkan dalam gaji staf, instruktur, maupun pemberian insentif. Terus, prosedur penggajian dan pengupahan pada PT Samsung Mobile ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan sejak jadwal staf, jadwal instruktur, dan SKI sistem kinerja individu karyawan sampai disetujuinya daftar gaji dan upah untuk dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan. Yang kelima itu ada hasil analisis atas sistem akuntansi penggajian pada PT Samsung Mobile ini menunjukkan ada kelemahan dan kekurangan pada penerapan sistem akuntansi penggajiannya. Yang keenam itu ada akibat dari sistem absensi yang tidak dikenakan sanksi selama keterlambatan tidak dilakukan selama 3 hari berturut-turut, maka mengakibatkan karyawan dapat melakukan kecurangan dengan terlambat yang tidak dilakukan secara berurutan secara 3 hari untuk menghindari sanksi. Nah, selanjutnya dengan adanya percakapan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan yang dilakukan oleh salah satu bagian yaitu keuangan ini menunjukkan kurang internal cek, sehingga data yang dihasilkan kurang tepat dipercaya dan mengakibatkan sistem informasi akuntansi penggajian yang akan sulit dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan. Baiklah, sekian materi makalah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.